Nah si temen gue yang cedera ini tiba-tiba sehat bang, kayak orang sehat. Tapi pincang, tetap pincang. Jalan cepet banget bang dia. Sampai-sampai orang mau gue tinggal bang sama dia. Wah, ini kayaknya alasan dia hilang nih. Nah di situ gue mutusin ngejar dong. Gue bilang ke Bang Iyong, bilang ke Bang Mail, Bang, lu jaga mereka. Gue bilang, ini trek cuma satu jalur. Pokoknya ikutin jalan batu, gue bilang gitu. Iya. Nah karena dia belum jauh kan menurut gue lari bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu di Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya gue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Oke, Timur Misteri udah 2 bulanan nih nggak upload video. Tapi bukan berarti Timur Misteri hilang dari peredaran. Kita masih berusaha nih nampilin atau kasih cerita-cerita horor buat kalian semua. Seperti di video kali ini nih. Di video kali ini narasumber gue yang katanya tersesat di Gunung Gede Pangrango. Yang di luar nalarnya ini, setahu gua Gunung Gede ini kayaknya dari segi pendaki juga nggak pernah sepi, dan juga jalurnya juga udah rapih nih. Tapi kok anehnya bisa tersesat di gunung itu. Nah, seperti apa dia bisa tersesat? Langsung aja nih kita berkenalan sama narasumbernya. Pramudia, apa kabar? Alhamdulillah bang, baik bang. Gokil, udah lama banget nih gua nggak naikin cerita-cerita pendakian. Iya bang. Tapi kali ini kemarin gua ketemu lu bilang katanya pendakian ini lu tersesat. Menurut gua gokil nih bang pendakian ini bang. Oke. Karena gua udah lama kan gak naik. Kisaran 2 tahun lah gua gak naik. Nah, ini tahun berapa kejadianmu? Ini baru tahun kemarin. Oke, berarti di 2024. 2024 dan itu di penghujung tahun. Kok bisa tersesat, Mu? Jadi sebenarnya yang nyasar tuh bukan gua bang. Oh, bukan lo. Bukan gua. Oke. Itu temen gua. Jadi nih awalnya nih kita ini niatnya tuh mau naik ke Kencana. Awalnya. Kencana yang ada di puncak ya? Ada di puncak Bogor. Iya bener. Nah gue ini nih. Karena kenapa gue mau ke Kencana? Karena gue bawa pemula bang. Oke. Gue bawa pemula. Nah di sini tuh ternyata pas hari hanya gue nggak bisa ikut. Maksudnya berarti mereka ini nggak jadi melakukan pendakian di Kencananya? Nggak jadi bang. Oh, berarti mereka ini duluan tanpa lo gitu ya intinya? Tanpa gue bang. Oke, kayaknya gokil nih, Mu. Dari pertamanya kayak gimana, Mu? Jadi awalnya tuh kita tuh mendaki tuh dadakan. Iya. Karena gue kayak zaman dulunya gue sama lu bang. Gue Oke. tuh disuguhin yang enak-enaknya doang. Iya. Nah gue tuh nerapin itu di teman-teman gue nih yang belum pernah naik gunung. Gue terapin nih yang enak-enaknya doang nih. Gue kasih tahu di gunung tuh gini, enak banget, tenang ya kan. Mereka mau. Dan mereka bilang gini, udah mau kita naik, jadwalin. Oke, gue bilang minggu besok jadi gas, gue bilang gitu. Kira jadi kan. Nah di situ tuh karena emang gue udah lama banget bang, kisaran 2 tahun lah gue nggak naik gunung, ya kan. Nah akhirnya gue bilang, udah kita ke Kencana aja. Gunung yang menurut gue ya pendek lah, gitu treknya juga aman buat pemula. Masih bukit lah ya. Iya masih bukit. Kata dia, ya udah mau gas aja. Nah di rombongan ini nih, gue kasih nama bang. Iya. Namanya pendaki rempong. Kenapa gue bikin pendaki rempong? Karena si cewek-ceweknya ini rempong banget setiap mau naik gunung. Ribet lah ya. Ribet. Sampai sekarang pun masih ribet. Setiap dia mau naik gunung nih, belanjaannya tuh bisa 4 kantong plastik bang. Iya, senang banget bisa. Iya, 5 kantong plastik. Kata gue nih naik gunung apa piknik? Gue bilang ya kan. Nah di pendakian ini nih ada salah satu temen gua, anaknya yang ngikut. Oke. Jadi dia tuh nitipin. Gue nitip anak gue nih dia mau ikut. Oh ya udah kak, gue bilang. Udah kak, ajak aja. Nah di pendakian ini nih gue kurang lebih 10 orang. 10 orang apa 12 orang tuh gue lupa. Lakinya tuh cuma 4 termasuk gue. Nah singkat cerita sampailah kita di hari H. Dari H tiba-tiba nih temen gue ngomong, mau belokin aja ke Gunung Gede, kata dia.
Oke, ubah schedule berarti ya. Ubah schedule bang, kata gue. Oh nggak jadi masalah. Yaudah gas. Terus gue bilang kayak gini. Tapi gue nyusul karena gue nggak bisa libur 2 hari. Gue bilang kayak gitu bang. Gue cuma bisa libur sehari. Dah, ya udah mu. Yang penting lu nyusul kata dia. Jangan sampai kagak nyusul. Oh yaudah, gue bilang nyusul. Nah, dia ini emang gue bilang, tapi lintas aja. Oke. Lu naik Putri, turun Cibodas. Dan disanggupin lah sama temen gue. Nah kenapa gue percaya mereka jalan duluan? Karena ada salah satu temen gue yang udah sering lah naik gunung, bisa dibilang. Dia paham lah sama situasi gunung, apa aja yang harus dia lakuin di gunung ya. Nah udah singkat cerita, gue bilang, yaudah nanti kita ketemuan aja di kandang badak. Oke. Kalau nggak jam 11, jam 12. Nanti gue tunggu lu di situ. Kalau nggak gue belum datang, berarti lu nunggu gue di situ. Gue bilang kayak gitu. Oke, siapa yang duluan? Iya. Kalau jamnya jam 12 berarti nungguin. Gitu. Nungguin di situ ya gue bilang. Nah tadinya tuh gue menyusul sendiri bang. Tadinya. Nah, terus ada salah satu cewek mau ngikut. Ya udah kata gue, ya udah kita berdua. Dia tuh singkat cerita. Kumpul lah di hari H itu ya kan. Kumpul, packing, gue cuma bantu packing kan. Gue bantu packing. Berangkatlah mereka di jam sekitar malam tuh bang. Sekitaran jam 10, jam 11 lah. Jam 11 malam. Mereka lewat Putri tuh. Nah karena sama gue kan biasanya gue kan sama Manggeling. Nah kali ini gue sama Mang Ute bang. Registrasinya sama Mang Ute. Karena lebih deket kan dia di Putri biar dia ngeblak balik. Yaudah tuh akhirnya dia lewat Mang Ute, gue lewat Manggeling. Jadi 2 registrasi Karena kan. lu nyusul lewat Cibodas. Karena gue nyusul lewat Cibodas. Oke. Nah singkat cerita mereka jalan. Gue masih kontek-kontekan tuh sama dia bang. Gue kontek-kontekan. Ketika mereka nyampe lah di Putri itu kisaran jam 2 malam atau jam 3 gitu. Nah pas gue kontek-kontekan mereka bilang nanti gue nge-track mulai jam berapa mu? Gue bilang kok bisa sih 5:30 biar nanti lu di surkennya nih lebih lama di siangnya. Iya. Gue bilang kayak gitu bang. Ketemu gelap lah ya. Iya, diain lah sama mereka. Ya namanya mungkin pendaki rempong ya kan, ngaret lah mereka bang di pendakian itu. Nah mereka tuh mulai setar ngabarin gue tuh jam 7, jam 8 baru mulai trek. Nah terus gue bilang jangan lupa nih sholawatin ini. Saya itu gue bilang tuh yang punya wilayah situ. Nah mereka doa lah tuh, mereka doa, mereka mulai trek. Nah gue dengar cerita dari teman gue nih, dia tuh naik dari base camp ke pos 1 tuh aman-aman aja kata dia. Kayak pendakian biasa lah, pendakian orang biasa-biasa aja. Nah terus sampai di pos 1 udah ada kejanggalan bang. Si bocah ini, salah satu bocah ini diem aja gitu kayak orang bengong. Diem. Diajak ngobrol cuma iya. Nah ternyata di pos 1 itu bocah itu manggilnya salah satu kodam yang ada di badan dia. Dia manggil kodam tuh bang. Ya entah apa yang dimaksud sama dia tuh gue nggak tahu. Jadi anak cowoknya mu? Ada cowoknya, jadi gue cowok yang gue bilang si pemanggil kodam ini. anak cowok, bukan cewek, cowok. Nah si cowok ini, si bocah ini itu anaknya temen gue bang. Oh yang nitipin Nitipin anaknya. itu, iya. Dan dari rombongan itu tuh nggak ada yang nyadar ternyata. Oh si bocah ini udah manggil dari awal. Nah singkat cerita, jalanlah dia dari pos 1 ke pos 2. Ya kayak biasanya dalam pendaki biasa. Pas nyampe di pos 3 bang, si bocah ini ngalami cedera bang, kaki. Gue nggak tahu dia salah napak, gue nggak tahu dia jatuh kepleset, apa gue nggak tahu lah. Pokoknya kakinya dia tuh katanya keteklok. Dijorokin kodam mas. Bisa jadi. Iya. Iya. Karena dia macam-macam. Makanya. Iya.
Nah, singkat ceritanya bang, ditandu lah si bocah ini. Oke. Ditandu lah. Tadinya tuh diajakin, udah kita turun aja. Itu kata salah satu teman gue yang cewek. Soalnya sih kata dia, si Amu mesenin gue, kalau ada apa-apa jangan maksain ke atas, kata dia. Oh ya udah, kata dia. Kata nah bocah ini batu bang, kepala batu, keras, kata dia. Udah kita tetap naik, kata dia. Nah, yang rombong ini nggak bisa maksa dong, kita nggak bisa maksa nih bocah buat turun. Karena dia mau keras Keras kepala bang, tetap dia mau sampai Surya Kencana kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita dia ditandu, ngaret lah akhirnya bang tuh di perjalanan itu. Iyalah. Ngaret lah. Mereka sampai pos 4 aja tuh udah mulai sore bang. Di pos 4 tuh mulai jam 5 lah. 4 Simpang Maleber ya. Simpang Maleber. Tempat teman kita hipotermia. Itu. Iya. Di situ. Nah di situ dia ini akhirnya tadi mau camp di situ bang tadinya. Nah karena mungkin yang satu teman gue ini bilang nanggung. Kalau udah nyampe sini udah deket, Iya. ya kan? Itulah kisaran jam 6 deh maghrib di situ dah. Dia maghrib di situ. Dan akhirnya mutusin jalan tuh di Isa, di jam tujuan. Karena dia istirahat cukup lama kan di situ. Biar si temen yang bocah ini tuh kakinya lebih enak gitu bang. Agak pulihan gitu. Agak pulihan. Ternyata sama aja. Nah akhirnya mereka jalan. Sampailah di Surya Kencana tuh di jam 8 atau setengah 9. Kena malam berarti. Kena malam bang mereka itu. Nah di salah satu rombongan gua nih bang, di bocah ini ada salah satu cewek tuh peka sama hal-hal gue bang. Oke. Nah dia ini bilang pas turun ya, dia ini bilang cerita ke gue, pas lagi bikin tenda tuh ada yang merhatiin kita mu, kata dia. Itu cewek, kata dia. Gue bilang itu mungkin karena lu capek, gue bilang gitu bang. Berarti sejauh ini lu masih dapat ceritanya kan? Masih dapat ceritanya bang, gue masih dapat cerita dari Bukan mereka. ngalamin gitu. Gue nggak ngalamin karena gue kan nyusul kan Iya. besoknya. Nah terus kata dia, waktu itu cewekmu cakep, kata dia, cakep banget di situ. Dia tuh merhatiin aja kita lagi pada bikin tenda. Emang gue bilang ke dia, kalau mau bikin tenda, lu agak ke barat tapi sebelum barat, di tengah tempat biasa kita ngecamp. Yang mau trek ke puncak ya? Iya, gue bilang biar nanti gue nyari lu gampang. Kalau gue nggak jadi kita ketemuan di kandang badak, gue bilang. Kalau lu ngaret berarti lu ada apa-apa kan, gue bilang kayak gitu kan. Ya mu, kata dia. Nah dia di situ, dia lagi buka tenda nih bang, teman-teman gue pada. Katanya tuh dia ngeliatin. Itu ngeliatin dia tuh sampai bener-bener tenda jadi bang. Malam tuh ya? Malam bang. Nah karena si cewek ini peka, tenda jadi dia takut kan. Dia masuklah ke dalam tenda. Dan sampai-sampai si cewek ini nggak keluar tenda bang. Gue dapat cerita dari mereka tuh. Dia tuh takut, kata dia, mau keluar karena si cewek ini masih ada. Ya singkat cerita, pagi. Nah di pagi ini gue udah nyusul dong bang. Gue udah nyusul. Nah gue itu berangkat dari rumah itu jam 12 malam. Gue berangkat nih dari rumah nih jam 12 malam menuju Cibodas. Gue nyampe Cibodas itu kurang lebih ya jam 2 jam 3. Gue nyampe Cibodas tuh jam 2 jam 3 karena jalanan sepi kan. Jadi lebih cepat gue ke situ. Nah gue nge-track ini di subuh bang, di jam 5, setengah 5, jam 5. Karena gue pengen ngejar di kandang badak itu biar ketemu jam 12 atau jam 11 kan, biar gue ngejar waktu. Ya karena gue sama cewek. Mungkin kalau gue sendiri aja mungkin gue agak siang ya kan, karena gue bisa lebih cepat jalan gue. Akhirnya gue mutusin nih, gue bilang, gue sama Grace namanya, Kak Grace kita naik jam 5. Kalau bisa tidur dulu, gue bilang. Karena kita kan nyampe jam 3 kan, tidur dulu lah 2 jam, gue bilang gitu. Dia tuh kata dia, yaudah mulu tidur aja duluan, ntar gue bangunin. Ternyata yang bangunin gue tuh anak buahnya Mangkeling. Oh iya. Kata dia, udah jam 5
mau naik jam berapa, katanya gitu. Oh iya mang. Gue bangun tuh bang jam 5 itu. Akhirnya gue mulailah di setengah 6, agak ngaret sedikit gue. Nah terus gue bilang, Kak Grace, kok bisa makan dulu, gue bilang kayak gitu, jangan kosong perutnya. Nurutlah si Kak Grace ini. Nah Kak Grace ini dia makan lah, gue nungguin dia makan bang, karena gue udah makan duluan. Gue bilang nungguin dia makan, gue bilang kalau udah kita berangkat. Nah singkat cerita si Kak Grace ini baru jalan 5 langkah berhenti, sampai tuh dia sering banget tuh minta maaf sama gue bang. Dan gue nggak tahu maksud dia minta maaf tuh buat apa. Nah ternyata dia tuh minta maaf karena dia lambat jalannya. Iya. Ya gue bilang ya nggak apa-apa kak, kita santai aja. Gue bilang kita santai aja, kita mau nyampe jam berapapun mereka juga bakal nungguin kita. Gue bilang kayak gitu kan. Oh iya bang, maafin gue ya bang, kata dia. Ya Kak Grace, aman aja, aman. Nah gue tuh nyampe telaga itu ternyata tuh masih biru bang langit tuh. Masih biru, agak-agak terang. Gue bilang, udah kita di telaga biru istirahat aja. Karena gue udah ngeliat matahari kan, kita udah biru gitu, udah terang. Kata dia, iya bang kamu, kita istirahat di telaga biru. Nah kira gue istirahat tuh bang sama dia di telaga biru. Ya kayak pendaki umumnya aja, kita foto-foto di telaga biru. Nah akhirnya gue putusin jalan lagi. Gue sampailah, singkat cerita nih bang, gue di Rawadenok 2. Nah di Rawadenok 2 itu gue ketemu sama rombongan pendaki. Nah rombongan ini tuh kayak anak komunitas tapi bukan komunitas. Mereka ini dari wilayah sini, wilayah sini, terus dia gabung gitu. Oke. Dia tuh naik bareng. Nah akhirnya gue diputusin tuh gabung nih sama mereka karena mereka asik menurut gue. Nah singkat cerita sampailah kita di Kandang Badak. Ternyata estimasi gue tuh meleset jauh bang. Gue nyampe Kandang Badak itu jam 10 siang. Jam 10 siang tuh gue nyampe. Maksud gue, wah gue naik cepet banget ini, kata gue 4 jam doang dong. Gue cuma 4 jam doang nih gue naik, karena gue kan awalan di jam 6 kurang kan. Nah 4 jam doang nih gue naik, cepet banget nih kata gue. Ya gue mutusin buat nungguin mereka nih di situ. Nah si rombongan ini ngajak gue, lu mau kemana? Gue bilang gue mau ke Pangrango, gue bilang gitu kan. Tapi gue nunggu rombongan gue dulu nih yang dari Gede. Gue udah janjian di sini. Yaudah kata dia, gue tungguin juga kata dia. Kira gue nunggu tuh bang rame-rame sama mereka. Kecerita sampai jam 11. Nah di jam 11 ini tuh rombongan gue yang dari Gede tuh belum ada juga kan. Nah terus gue bilang, udah kak, yang rombongan itu udah kak duluan aja dah. Gue bilang gitu, kayaknya dia masih lama nih kata gue. Soalnya gue janjian kalau nggak jam 11 jam 12. Gue bilang kayak gitu. Nah singkat cerita sampailah bang nih gue di 12:30 kok mereka belum turun kata gue. Gue janjian nih melesetnya jauh nih kata gue gitu kan. Nah akhirnya gue mutusin, Kak Grace kita susul yuk, gue bilang gitu. Kayaknya ada apa-apa nih mereka, gue bilang kayak gitu kan. Nah Kak Grace bilang, bener bangmu kita nyusul, bener kita jalan pelan-pelan aja, gue bilang kayak gitu. Tapi kalau Kak Grace, gue tuh serba salah bang. Dini tadinya nggak mau ikut kan, gue nggak berani ninggalin dia sendiri di Kandang Badak, karena gue cuma berdua kan. Gue bilang kalau gue tinggal, gue takut ngapa-ngapa si cewek ini kan. Kira gue mutusin, gue support bang, jadi gue semangatin. Udah Kak Grace ada gue di belakang, gue bilang. Udah lu pasti kuat, gue bilang. Treknya enak kok. Nah singkat cerita kita jalan lah bang. Mau dia. Dia mau tuh. Ketemulah gue sama pendaki, gue tanya bang, bang, ada rombongan nggak? Pokoknya dia 4 cewek, 4 cewek, 4 laki, gue bilang kayak gitu. Enggak bang, gue nggak ngelihat. Kata gue, aduh apa dia masih surken kan pikiran gue. Oh berarti mereka belum naik nih kata gue, belum ke puncak. Udah, singkat cerita gue jalan lagi. Ketemu lagi bang gue rombongan. Bang, mau tanya ketemu sama rombongan nggak? Ceweknya 4, gue bilang kayak gitu. Terus lakinya 4. Nah terus yang ceweknya tuh yang 2 tuh kembar, gue bilang gitu, kembar, gue bilang yang 2 tuh kembar. Oh enggak bang, belum nemu gue kata dia. Dan itu bang singkat cerita, sampailah gue di
tanjakan setan tuh. Kalau sekarang dibilang tanjakan rantai. Ya. Gue sampai situ, ketemu gue sama pendaki baru turun. Sebelum gue nanya, dia udah tahu duluan. Oh, oke. Iya, gue tanya, bang, numpang nanya, lu ngeliat ada rombongan gak sekian 8 orang gini-gini? Oh itu bang yang 2 cewek ya? Ya tadi gue ketemu, dia di atas masih jauh katanya gitu. Dia di belakang gue bang, tadi juga dia bilang katanya temannya ada 2 orang nyusul kata dia. Itu gue bang, gue bilang gitu, itu gue bang. Nah singkat cerita, gue denger teriakannya si salah satu cewek nih bang, temen gue namanya Kaela. Gue teriakan, kak, dia nyaut bang. Dia nyaut, ternyata tuh dia ada di atas kan, di atas tanjakan setan. Gue bilang, kalau nggak bisa lewat sini, lewat sono aja. Gue bilang, kalau nggak lewat yang tempat kita bikin. Kita kan sempat bikin tali kan, di sebelah kiri itu, sebelah kanan lah kalau dari atas, ya alternatif. Terus gue bilang, lewat situ aja lebih enak jalurnya. Nah ternyata mereka pengen ngerasain lewat tanjakan setan kan. Singkat cerita, mereka udah pada turun. Gue bilang, udah Keril sini, gue bawa. Gue bilang gitu. Kira saya bawain. Nah si bocah yang keteklok ini bang, ternyata belum pulih. Sampai ketemu gue tuh belum pulih bang. Masih cedera rasanya. Masih cedera. Gue bilang, Keril sini, gue nggak apa-apa bawa double. Gue bilang kayak gitu, karena lu udah turun kan. Lah gue mikirnya kalau udah turun kan pasti udah ringan bang, ya kan. Enggak, kata dia, enggak, gue aja yang bawa. Masih kepala batu si bocah itu. Kata gue, nih bocah batu banget sih, kata gue. Udah tuh gue putusin. Gue bilang, ya udah, gue sweeper aja, lu pada jalan aja duluan. Gue bilang kayak gitu. Tuh akhirnya kita tuh kurang lebih nyampe Kandang Badak tuh di jam 3. Di jam 3 tuh bang, sampai Kandang Badak. Jam 3 itu gue mutusin buat masak-masak. Karena mereka tuh emang udah punya jenis sama gue. Gue sampai ketemu Amu nih, Amu gue masakin makanan gitu. Karena gue kan gak bawa apa-apa bang, bawa air doang. Oke. Iya. Kira kita di Kandang Badak masak-masak. Nah, kenapa gue tuh turun tuh kena malam? Karena emang kemauan gue. Gue tuh emang pengen banget tuh nge-trek malam. Menurut gue kan kalau nge-trek malam itu nggak terlalu capek bang. Nggak kerasa ya. Nggak terasa menurut gue. Nah singkat cerita kita jalan lagi jam 5 sore tuh. Jalan dengan kondisi si temen gue ini yang satu orang ini cedera kan. Akhirnya gue bilang, udah kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan jalan, ternyata nih bocah kok kayak nggak cedera gitu bang, tapi pincang. Oke. Jalan tapi normal gitu, cepet jalannya. Nah, akhirnya gue ngimbangin dong bang. Yaudah rada cepet, gue bilang. Sampailah di Kandang Batu. Di Kandang Batu itu kita udah ketemu gelap. Di Kandang Batu itu udah maghrib. Gue bilang, jangan rehat di sini dah. Gue bilang. Gue ngomong di situ, gue ngomong bang, ini tempat penampungan mayat, kayak gitu. Iya, kalau ada yang cedera, ada yang meninggal. Iya. Evakuasi sementara di Kandang Batu. Di Kandang Batu, gue bilang ke mereka. Akhirnya mungkin karena omongan gue ini kena sugesti lah bang. Iyalah. Ya karena gue kan dari dulu abang tuh sendiri, gue tuh nggak pernah mau nama yang mendem cerita. Oke, Gue pasti gue ngomongin. Gitu. pasti gue omongin di situ. Kecuali gue ngeliat sesuatu, pasti gue pendem. Oke. Karena ini kan informasi, gue kasih tahu. Ya udah tuh akhirnya kita di situ nggak lama-lama, jalanlah kita. Gue bilang nanti di arah panas kita berhenti aja, karena kita masih punya kopi bang. Ya jalan, ada salah satu temen gue cewek tuh pengen kencing. Si kembar ini, gue bilang kembar ini, si Cina lah gue bilangnya, emang kayak Cina, dia tuh orang Palembang. Pengen kencing lah, gue bilang udah di belakang pos yang bawah, yang lamanya tuh gue bilang mah lamanya kan, shelter lama. Gue bilang nih di balik ini, tapi temeninmu. Ya gue temenin tuh bang, dia ngencing. Nah tiba-tiba si cewek ini teriak bang, kata dia tuh ada yang ngintip. Lu kali. Wis enggak, kata dia tuh ada yang ngintip, tapi di semak-semak. Oh, bukan di bagian lu. Enggak, Aku pikir lu yang. karena gue kan nyari gini bang gitu tuh di balik tembok. Pikir lu begini nih. Iya kagak. Iya. Gue di balik tembok kan gue senterin gitu kan, gue senterin. Nah dia teriak tuh, gue kaget dong. Gue kaget. Wah ada orang. Kata dia, di mana itu? Di belakang pohon situ. Terus gue bilang,
gue bilang kayak gini, ya udah ayo buruan. Karena gue tahu di belakang itu tuh cuman ada alang-alang, pohon-pohon kayak pohon duri gitu tinggi. Nah itu tebing kan. Setahu gue itu bukan hutan perdalam gitu, itu tebing menurut gue. Gimana bisa ada orang di situ? Nggak ada akses lah ya. Nggak ada akses. Dari situ gue bingung kan. Dia kata gue tuh, gue bilang buang dah pikiran kayak gini nih. Nah di situ gue bilang nih mungkin mereka pada capek nih. Tuh gue, makanya mereka tuh pada sugesti bang, gue bilang. Halu ya. Ya halusinasi mereka. Sita gue bilang, udah buruan dah, ya udah ngopi buruan dah, gue bilang gitu. Dia tuh akhirnya kita mutusin buat jalan lagi. Oke. Kita mutusin jalan lagi. Nah si teman gue nih ngomong, yang biasa naik gunung ini, namanya Bang Yong. Lu jaga belakang ya, gue jaga depan, kata dia. Soalnya kita udah gelap banget nih, tahu sendiri kan air panas tuh gimana, jembatan air panas tuh bang, licinnya bahaya banget bang. Situ gue ngomong, ngambil kanan semua ya, gue bilang gitu, jangan ada yang ke kiri, gue bilang gitu. Kok pegangan tali pegangan, jangan sok, gue bilang kayak gitu. Oh iya mu, iya pada ngerti kan. Dan gue tuker sepatu dulu tuh sama si Kak Ella, karena sepatu Kak Ella itu licin bang, yang gue lihat. Nah akhirnya gue tukar sepatu, Kak Ella pakein di gue tuh, gue pakai Are itu. Oke. Walaupun kita nggak disponsorin, iya, Termasuk. iya, gue kasih dia Are. Ini Kak pakai, kan menurut gue tuh Are itu lebih ngegigit kan sepatunya. Itu akhirnya gue tukeran sepatu, dia jalan. Kita jalan. Nah di salah satu rombongan kita tuh ada yang kepleset bang. Oh, biar panas. Biar panas bang, itu gue sampai panik. Anjir. Kepleset bang. Curang tuh bukan itu. Nah untungnya si cewek bang lagi, si cewek ini peka gitu, jadi dia ngebanting badannya ke kanan, jadi kayak air panasnya. Wow. Kayak air panasnya tuh gue bilang. Nah akhirnya situ kita buru-buru bangunin si cewek ini, dan ternyata kakinya dia di sini nih apa kayak memar gitu bang, biru, karena dia kegeblok batu gitu kan. Itu jatuhnya juga cukup parah bang. Ya serba salah memang, ke kiri dia Iya. jurang, ke kanan air panas. Air panas, kayak makanya terjun air panas gitu. iya. Oke gue bilang, tadi kan gue bilang nggak hati-hati, licin di sini, gue bilang kayak gitu. Dan untungnya tuh dia tuh nggak, alhamdulillah banget nggak ke jurang bang. Gue udah panik banget terus pas dia jatuh. Akhirnya kita mutusin di pos air panas yang lama, kita rehat dulu di situ. Oke. Nah ternyata tuh pos air panas yang lama tuh udah bagus sekarang bang. Iya. Kamar mandinya juga udah di renov lah, udah bisa dipakai. Nah di situ gue ngeliat sesuatu bang. Awalnya tuh gue kira nyala ini nih jamur-jamurnya nyala. Kalau kena senter nyala gitu, jamurnya nyala. Ternyata tuh macan kumbang bang. Macan kumbang yang gue lihat. Anjir. Gue senterin, beneran macan. Gue lihat, kok nyala tapi nih macan bang, terang. Berarti udah di jalur bawah kan? Udah di jalur bawah. Wow, setahu informasi yang gue dapet tuh macan-macan kumbang itu banyaknya di trek Pangrango. Itu bang, makanya gue tuh sempat heran juga. Dia turun dong. Iya gue sempat heran bang, karena kita kan malam kan. Oke. Gue senter gini, kok nyala, kata gue. Pas gue senternya gue deketin, lah macan kata gue. Gue panik dong. Anjir. Gue panik nih. Gue bilang, buruan. Gue bilang kayak gitu. Buruan. Ngapa mau? Udah buruan lu semua kalau kita gituin kan. Nah si temen gue yang cedera ini tiba-tiba sehat bang, kayak orang sehat. Oke. Tapi tetep pincang. Jalan cepet banget bang dia. Sampai rombongan gue tinggal bang sama dia. Nah di situ gue mutusin ngejar dong. Gue bilang ke Bang Iyong, bilang ke Bang Mail, bang, lu jaga mereka. Gue bilang ini trek cuma satu jalur. Pokoknya ikutin jalan batu, gue bilang gitu. Iya. Nah karena dia belum jauh kan menurut gue lari bang. Ngejar. Gue ngejar, gue lari, gue kejar. Maksud gue sabar pelan-pelan gitu kan. Kita juga di belakang ketakutan juga, gue bilang gitu. Pas itu gue kejar, sampailah gue di Rawadenok apa Batu Kungsi itu gue lupa. Yang mana duluan tuh. Ikut dia, gue gak ketemu bang sama si bocah ini, gue gak ketemu bang. Kehilangan jejak loh. Gue kehilangan jejak. Nah gue mikir, kok dia cepet banget di jalan. Cepet banget dia jalan nih. Lo kakinya sakit ya?
kepala kakinya lagi sakit bang. Oke. Kok cepet banget nih dia jalan. Nah akhirnya gue udah bingung, gue pasrah lah kata gue. Akhirnya gue nungguin rombongan gue. Nah temen gue ini ngomong, ada nggak mu? Gue nggak ketemu bang, gue kehilangan jejak, gue bilang kayak gitu, nggak kekejar sama gue. Terus gimana mu? Udah bang, kita jalan bareng-bareng, kita cari bareng-bareng. Gue bilang urusan nanti bilang ke mamanya, nanti gue ngomong bang, gimana tuh? Nanti gue ngomong, gue bilang kayak gitu. Serius mu? Teman gue yang satu cewek udah nangis kan, karena kan dititipin kan bang. Oke situ kita udah kehabisan akal lah di situ. Kita ini gimana? Dan situ gue ngerasa anjay. Perasaan selama gue naik gede, baru ini gue ngerasain tuh yang bener-bener gue diteror ya kan kata gue. Terus tiba-tiba temen gue hilang nih di jalur yang sejelas itu kata gue. Situ gue bingung tuh. Dan Mungkin bisa juga kan dia turun duluan. Mo. nah gue mikir kalau dia turun duluan kan gue lari bang, ngejar dia. Kenapa nggak kubur sama gue? Ya durasi waktu nggak masuk akal gitu lah. Nah iya, dan satu di jalur malam pasti gue kalau ngeliat orang pasti ada senter bang depan gue Ya. karena gelap. Oh lu jadi nggak mikir dia tuh turun duluan, lu mikir nih pasti gue lebih dulu gitu. Gue lebih dulu, gue mikir nggak ketemu nih orang. emang nggak ketemu tahu nih. belok di mana gitu. Iya, yang gue pikir gue nggak tahu nih dia belok mana nih. Sampai-sampai tuh gue ke jalur ranger bang, gue cari karena gue tahu kan jalur ranger sampai jalur yang pernah lu naikin, Oke. yang jalur-jalur yang ya yang lu bilang lu muter lewat Iya. apa tempat kayak Mandalawang itu. Iya. Ya Yang tembusannya kayak Mandalawang. iya, sampai gue ke situ itu nggak ada bang. Terus sempat lari ngejar ke situ. Gue sempat lari bang, dan gue kejar. Karena kenapa gue yang ngejar? Karena cuman bukannya gue gimana ya, karena gue tahu jalur ini, gimana tuh jalur ini, karena gue udah pernah lah. lu tau lah, gue sama lu sering diajak lo situ terus kan kok naik. Waktu pandemi gue naik kelas. Iya lo situ terus kan kita. Ya udah tuh makanya gue berani kan. Gue lari lah, gue ke bawah. Ini gue ketemu sama nih orang. Dan gue mikir, ilok masa gue kelewat dia nih, dia lagi istirahat tanpa lampu gitu kan, gue mikir. Oke. Nggak mungkin juga kata gue. Nggak mungkin berani nih si bocah ini sendirian gitu bang. Nah akhirnya singkat cerita gue udah pusing. Kata gue udah ntar gue laporan sama Manggeling lah, gue bilang gitu. Walaupun si maksi kita beda kan, nggak apa-apa lah, nanti gue laporan sama Manggeling. Nah pas lagi gue istirahat, gue ditawain sama kuntilanak bang. Itu ngakak bang, tawai bang. Itu sampai gue kira cuma gue denger, semuanya denger bang. Itu yang lagi nangis sampai, ini gimana mu, kata dia. Udah aku juga bingung kak, gue juga bingung kata gue. Udah kita jalan aja pelan-pelan, Nyampe lah gue di pos pemancangan. Singkat cerita lu bang, gue sampai di pemancangan. Nah di pemancangan ini, gue ngeliat si macan itu lagi bang. Macan. Si kumbang itu lagi gue ngeliat bang. Dan itu ada di belakang shelter. Itu jelas banget bang. Maksud gue kan, kenapa gue bisa ngeliat dia si kumbang ini? Karena dia nyala. Lampunya, matanya kena lampu ya. Badannya nyala bang. Oh nyala. Nyala bang. Di situ gue teriak, ih cakep banget itu macan, nyala kata gue. Dari tadi nih macan nyala ngikutin kita, bilang kayak gitu. Nah di situ begonya gue nggak mikir bang, kan ini macan ya kata gue. Iyalah lebih baik ketemu hantu. Iya kata gue, ini kan macan kata gue. Iya. Dengan mungkin karena gue udah pikiran gue udah Blank ya. ngeblank, gue samperin lah itu macan bang. Pas gue samperin, gue senter karena gue senter gue pakai senter polis kan, terang banget tuh. Hilang bang tuh nggak ada. Wow, jadi-jadian berarti. Gue kurang tahu, gue nggak tahu itu macan bener, gue nggak tahu kejadian. Mungkin kalau gue pikiran gue karena kita di hutan, mungkin itu hewan benar kan? Ya, itu Kabur gue, gitu. ya gue nggak gubris, gue bilang kita turun, buruan si bocah ini belum ketemu, gue bilang, bocah ini belum ketemu. Dan akhirnya gue turun, gue mesenin karena kita kan sering dimesin kan, kalau malam atau maghrib jangan ngeres di Telaga Warna, gue bilang. Di Telaga Warna kita jangan ngeres, gue bilang. Oke mu, kata dia. Emang kenapa? Udah nanti di bawah gue cerita, gue bilang kayak gitu. Nah sampailah kita di jembatan panjang tuh bang. Sebelum Telaga Warna. Sebelum Telaga Warna tuh ya, dulu kan jembatan kayu tuh. Iya. Sekarang udah dibeton.
Di situ gangguan banyak banget bang. Nah. Itu si Bang Mail ini kupingnya disentil-sentil. Dar. Dan dia ngiranya tuh gua. Dan sedangkan gua lagi nandu si cewek ini bang, yang tadi gue bilang jatuh. Oh oke. Iya. Sebecanda gue nggak segitunya gue bilang. Ternyata si Mail juga peka kan. Gue bilang, bang, lu kenapa sih nengok belakang mulu? Enggak kata dia. Enggak. Oh yaudah, gue bilang. Sampai pas ada tawa lagi bang, gue tawain lagi di situ bang. Oke. Gue bilang rapet semua, gue bilang. Nggak ada yang renggang. Karena apa? Kenapa bang? Gue takut ada yang lari kan satu orang. Ya, provokasi pas itu. Karena satu orang lari, pasti lari semua. Iya. Dan gue mikirin si cewek ini yang sama gue, udah gitu dia abis jatuh, matanya kotok bang. Maksudnya nggak ngelihat gitu. Nggak, maksudnya kayak kalau jalan malam itu rabun lah mata dia. Dia jangan kotok, mata Iya. manusia. Iya. Terus gue bilang, rapet sih semua. Rapet lah kita rapet, jalan. Nyata tuh Poela itu digangguin terus, dicoel-coel bang. Si Ella ini dicoel-coel, terus ada yang manggil dia tapi dia tuh nggak nengok gitu, maksudnya dia tuh paham sama yang dimaksud gue nih bang. Oke, kalau ada apa-apa udah jangan digubris, kita jalan aja, gue bilang. Kebaikan. Iya, kita jalan aja. Waktu gue di sepanjang jalan itu gue digangguin dan gue masih mikirin nih bocah ini kemana. Singkatnya sampai gue di Telaga Warna. Ternyata si bocah ini lagi duduk bang di shelter. Anjir. Pos Telaga Warna. Di pos Telaga Warna. Jam berapa? Itu kurang lebih di jam 10 malam. Sendirian. Di situ yang lebih heran lagi, gue naik 4 jam bang. Iya. Sampai kandang badak 4 jam gue naik. Kenapa gue turun bisa 8 jam? Di situ udah gak masuk akal bang menurut gue. Karena setahu gue Bisa lambat-lambatnya nggak mungkin sampai 8 jam. nggak mungkin selama itu bang. Setahu gue turun itu lebih cepat daripada naik. Iya. Itu yang gue rasain. Ini gue jalannya pas naik aja jalan selama itu. Si Kagras ini 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. 4 jam ya. Nah sedangkan gue sama yang rombongan ini itu jalan jutrum terus. Gue istirahat cuma 5 menit, 10 menit, jalan terus. Kenapa bisa selama itu gue? Enggak lah, gue pikirin akhirnya si bocah ini gue tarik dah. Gue tarik nih bang, bocah ini. Nah rombongan gue suruh jalan duluan. Lu jalan duluan, gak ada yang istirahat di sini, gue bilang. Jalan duluan. Gue samperin si bocah ini bang. Lu kemana? Gue cariin, gue bilang gitu. Dia cuma nyengir bang, liat gue. Dia cuma nyengir, dia bilang, ayo bangmu kita turun. Dengan santai dia bilang kayak gitu bang ke gue. Gue udah gak mikir gimana. Yang penting ini bocor ketemu kan sama gue. Udah kita turun. Carrier lah gue ambil. Dan terjadi lagi sama yang kejadian awal. Gue ditinggal sama dia. Lagi-lagi lari. Lagi-lagi dia jalan tuh cepet banget bang. Sedang kaki dia tuh lagi cedera. Gue nggak tahu dia ini gimana. Gue nggak tahu, kata gue. Kok dia bocah bisa kuat gitu menurut gue. Dan akhirnya dia jalan. Sampailah kita di pos Simaksi. Akhirnya situ gue mau laporan karena nggak ada orang kan. Kata gue yaudah nanti aja gue laporan di bawah. Nah di situ gue cukup lama bang di pos Simaksi itu. Gue bilang ceritain dah apa yang mau ceritain. Gue bilang gitu. Oh, disinilah dia cerita. Di sinilah dia cerita. Dia ngomong gini ke gue bang. Bang, gue minta maaf banget kata dia. Kenapa? Gue bilang gitu. Gue minta maaf bang sama lu. Gue manggil pendamping gue bang dari awal pendakian, kata dia. Kenapa gue sejalan cepet? Gue naik macan bang. Anjir. Kata dia. Gue kata cerita si dia nih bang. Gue dengan seorang Jago kendil dia. makanya dengan gue manusia normal lah bang ya. Iya, masuk akal lah. Gue bilang apa banget sih ini dia. Malah pemikiran gue tuh apa banget sih lu, mistis Cuman banget dari durasi waktu secepat itu. secepat itu bang. Tapi di sisi lain gue mikir ya juga, tapi ini bocah bisa jalan cepet banget kata gue. Hingga kok kejar ya. Ngekejar sama gue. Nah terus akhirnya gue bisa gue masukin sama si kumbang yang gue lihat. Iya. Apa si kumbang ini yang gue lihat tadi nandu dia jalan.
Ternyata tuh dia tuh ngomong gini, tadi tuh gue ditawarin bang sama si pendamping gue, lu mau naik saya apa enggak katanya. Si kumbang itu. Si kumbang itu, lu mau, kalau mau saya antar ayo naik ke saya, gak usah mikirin teman kamu aja ikut saya antar kamu sampai bawah. Kata si pendamping dia ini, gue nggak tahu lah, cerita dari dia bang. Oke. Itu cerita dari dia, dan gue ngomong, lain kali lu kok naik sama gue nggak kayak gini ya, gue bilang kayak gitu. Gue nggak pernah naik kayak gini, gue nggak pernah naik yang namanya tuh rombongan gue ini tuh kok ganggu banget menurut gue bang. Itu sampai-sampai ya yang namanya gue ditawain, gue tongolin, terus yang kayak nih teman gue sering dicolek-colek, tuh gue nggak lagi lu naik sama gue kalau lu kayak gini lagi sama gue. Dan akhirnya karena si rombongan gue ini udah capek, mereka ceritanya di base campnya Mangkeling. Ya gue sampai baru dah mereka tuh cerita banyak di situ bang sama gue. Di kayak Kaela nih, dari tadi tuh gue ngeliat ada yang ngikutin kita mau terbang di atas, kata dia. Lu ngapa-ngapa nggak ngomong kah sama gue takut kalau gue ngomong nanti pada lari, kata dia. Iya juga, kata gue. Terus si Iyong ini bang, si Iyong yang biasa naik gunung sama gue, maksudnya nggak sama gue lah, baru itu dia sama gue yang udah biasa naik gunung lah. Dia ini sampai nyerah bang naik gunung itu bang, padahal gede bang. Udah ngomong ini gangguannya udah nggak masuk akal, kata dia. Sampai si Iyong tuh dia tuh sakit bang, di Cibodas dia sakit bang. Sampai rumah dia sehat bang, turun mobil dia sehat bang. Nah akhirnya mereka pada cerita sama gua dengan kejanggalan-janggalan mereka. Gue bilang berarti penunggu sini nggak senang sama si bocah ini, Jadi penyakit lah ya. iya menurut gua ya, karena menurut gua dia itu nantang bang, nantang yang punya rumah, gue bilang. Jadi dia manggil pendamping nggak pakai permisi dulu sama yang punya rumah itu menurut gua. Oke. Ya mungkin segini emang cerita gue bang. Gokil. Gue kalau dijual gue beli tuh. Ya gue beli bang, gue juga pengen bang lah. Gitu. Cakep. Iya, maksudnya ketika kita melakukan pendakian, kita capek, kita naik macan kan. Nah makanya kagak capek pisan. Iya, kita enak nggak capek. Itu cerita versi dia bang, dan gue nggak tahu tuh berapa alam lah, kan. kita juga nggak bisa ngeyakinin itu benar apa enggaknya. Yang jelas dari segi yang lu rasakan ini ya, dari durasi waktu ya cepet banget gitu, nggak cepet kejar banget sama lu ya. Dan gue tuh malah jadi gue yang lama turunnya. Tapi secara logika berarti dia lewat jalur sebenarnya jalur normal mu. Cuman aja karena dia naik si tanda kutip si macan ini, jadi cepet gitu. Nah tapi dia sempat cerita sama gue tuh dia nggak lewat jalur batu bang. Dia nggak lewat situ. Dia nggak lewat jalur batu. Dia tuh kata dia tuh tanah landai, kata dia. Perjalanannya landai gitu, maksudnya iya, rapi gitu. Rapi. Ya gue juga, ya gue nggak bisa nyimpulinnya kalau dia lewat jalur kita. Lu tahu sendiri bang, jalur Cibodas tuh gimana, batu, tangga, ngenak banget menurut gue. Macan kan bukan ban mau kaki, jadi kan mungkin bisa aja cepet bisa sih. Cuman yang penglihatan dia ya gue nggak tahu lah, itu cerita dia. Iya. Pokoknya ya gue sama dia ini nggak bakal naik lagi. Berarti memang si teman lo ini udah punya riwayat mistis gitu, maksudnya sebelum yang lo tahu gitu. Yang gue tahu, gue baru manggil kodam di gunung itu gitu. Gue baru tahu pas turun sih. Dia tuh masih keturunan kerajaan zaman dulu, setahu katanya gitu. Katanya sih keluarganya dia. Karena banyak yang ngomong juga sih. Ya, memang karakter anaknya seperti itu gitu. Iya, karena gini, gue juga pernah lah ada pengalaman ngedaki sama teman gue. Ada lah ceritanya, gue di podcast di mana gitu, di YouTube teman-teman YouTube horor juga. Jadi teman gue ini dititipin otak sama bokapnya, cuman karena si bocah ini skeptis, bokapnya jadi nitipin ke gue yang bawa. Walaupun gue juga buat apa bawa ginian gitu, cuman kan karena gue menghargai si bapaknya, gue bawa juga, yang akhirnya ada dampak lah. Iya. Ya, seperti itu. Sebenarnya memang udah malas gitu sama kita tuh ngedaki gunung sama orang-orang yang mempunyai karakteristik tuh apa-apa dimistisin gitu. Kan bisa, oke, kalau kita bisa ngalihin nih kayak buat
udah apaan sih gitu. Tapi kan kalau pendaki-pendaki yang kita nggak tahu karakter bisa kesuges sama hal itu gitu. Bisa bang. Bisa jadi bahaya gitu, yang sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Tuh, karena kan temen gue ini ya karena mereka masih pemula dan mereka juga sering nonton podcast kayak gini kan. Ya, jadi terbawa situasi mereka bang. Iya, apalagi ya disuguhinnya kayak gitu. Iya. Gue pikir tuh awalnya tuh si macan yang lu lihat ini macan-macan bukan mistis, mau kayak ya sejauh yang cerita kalau gue ikut ke alur cerita lu gitu ya. Mungkin ini kan macan-macan tanda kutip jadi-jadian nih. Dan setahu gue kan si macan kumbang ini kan adanya di Pangrango, memang ada informasi dari Bang Keling juga. Katanya di Pangrango masih ada, kalau memang dia ada di pos air panas kan berarti kan udah turun ke bawah. Nah untuk sebelum-sebelumnya si teman lu ini yang manggil kodamnya ini udah pernah naik ke gunung itu belum? Nah, gue tuh kenapa gue sama nih bocah kayak percaya banget bang? Karena dia tuh ngomong, gue 7 tahun naik gunung. Oh udah pernah naik gunung? Udah pernah kesini kan. Untuk ke gunung itu? Nah ke Gunung Gede ini kata dia nih ke 2 kali atau 3 kali, gue juga nggak tahu. Oh, berarti dia udah pernah sebelumnya? Udah pernah. Tapi di laut putri terus kan. Tektok. Nah tapi tuh menurut gue tuh gue nggak yakin kalau nih bocah sering naik gunung karena di kejadian ini kan. Gue bilang kalau lu masih kayak gini aja gue nggak bakal mau gue naik sama lu. Gue bilang kayak gitu. Karena di pendakian gue tuh pendaki normal semua. Gue bilang nggak ada pendaki kayak gini. Abnormal jadinya ya? Iya ini jatuhnya abnormal ya, di luar nalar nih kata gue. Ini sih yang mau gue tanya nih. Ya mungkin nggak banyak sih yang gue tanyain. Kayaknya lebih ke ini nih. Sejauh lu belum nyusul mereka, iya bang, ada nggak sih hal-hal yang mendominasi berarti dari rombongan yang lain nih selain si pemanggil kodam ini, yang udah curiga gitu sama dia tuh udah digoda sama hal-hal yang berhubungan sama kodam ini gitu? Ada nggak cerita-cerita dari jadi mereka, gitu? adalah salah satu teman gue ternyata dia emang peka bang. Iya, si cewek itu yang Si cewek itu bikin sama tenda. si cewek ini si cowok ini si Mail ternyata tuh. Oh ada lagi? Ada lagi. Dia tuh cerita-ceritanya tuh sama gue pas udah kemarian. Iya. Iya mau memang nih bocah kayaknya aneh kata dia. Dan gue juga kan emang karena si Mel ini gue bilang jago ngurut ya nggak jago, bisa ngurut ya nggak bisa, tapi apa yang dipegang sama dia tuh pasti enak. Oh, oke. Maksudnya ada efek gitu? Ada efek. Misalkan lu keselewan nih bang, dipetek lah sama dia truk gitu, itu enak kaki kita. Iya ada efeknya gitu. Iya tapi dia ini nggak bisa sebenarnya. Ternyata dia ini kayak ada sosok lah yang mungkin keturunan gue nggak tahu juga. Mungkin dia juga peka sama hal gitu juga nggak tahu juga. Dia ngomong emang si bocah ini gue liat dari awal aneh dan banyak gangguan juga dari pas gue ngecamp kata dia. Iya memang karakteristiknya dia ini punya kodam lah gitu ya. Punya kodam yang bisa dimanfaatkan ketika kita lagi capek atau kita lagi cedera gitu ya. Dan omongan dia tuh terbukti bang. Terbuktinya? Kita nyampe base camp tuh jam 11 malam. Oh dia sempat ngomong kayak gitu? Sempat ngomong. Estimasi gue tuh nggak jam segitu. Jam 8, jam 7 kita nyampe. Estimasi gue. Karena gue kan yang mungkin bisa dibilang gue ke Gede tuh bisa rumah gue lah, kayak gue pulang konek gunung ke situ. Iya. Sering ke situ lah gue sering. Gunungnya karyawan Jakarta lah. Iya, gue sering situ karena gue mungkin ya estimasi gue ya sekian jam gue bilang. Udah tahu estimasi ya, karena iya. hampir tiap tahun tuh melakukan pendakian ke sana gitu. Iya, sama lu aja gue berapa kali bang ke situ. Iya. Oke, sebelum closing nih, sebelumnya terima kasih banyak nih, udah mau berbagi pengalaman lu. Dan sebelum closing ada informasi yang mau gue kasih dan juga gue bisa minta pendapat dari kalian nih. Tadi kan si Amu sempat ngomong bahwasanya di Telaga Biru itu ketika maghrib ataupun setelah maghrib malam lah, kita nggak boleh ngebreak atau istirahat di situ gitu. Ini buat informasi sih buat kalian, mungkin ada yang lebih akurat lagi ya bisa berbagi di kolom komentar. Jadi gue tuh pernah melakukan pendakian sama Amu juga waktu itu kalau nggak salah, registrasi lewat Bang Keling. Nah Bang Keling ini sempat mesenin kayak gitu, katanya di Telaga Warna ini nggak boleh lama-lama atau nggak boleh berhenti di situ, apalagi kena malam katanya gitu, karena bakalan digoda sama sosok perempuan. Itu kata orang sana nih, kata Kamsi sana. Dan perempuan ini katanya menghabiskan hidupnya di gunung itu, di telaga itu. Entah depresi, entah apa, kita nggak paham gitu. Jadi buat teman-teman yang tahu informasi yang detailnya juga bisa tinggalin di kolom komentar, dan juga gue yang informasi yang gue dapet gitu. Jadi jawabannya seperti tadi kan kamu sempat
ngasih pertanyaan tuh katanya Mm. kita dapat berita tuh seperti itu ya, kita nggak boleh Iya, istirahat. nggak Jadi istirahat gua di ngasih situ. tahu lah. Infonya sih itu mau percaya mau enggak ya terserah gitu. Intinya kita dari akam di sana dibilangin seperti itu. Ya karena kita menghargai lah, menghargai orang Iya. yang tahu Karena lebih tahu akam sih situ. juga ya, kita kan nggak ada salahnya juga, kita bisa ke depanan dikit baru istirahat, bisa sebelumnya dikit kita bisa istirahat gitu, kita ikutin aja lah gitu. Apalagi sekarang di pos baru bang, di Iya. kalau dari bawah tuh sebelum Sebelum Telaga Telaga Warna ya gua ada dapat. tuh namanya pos apa gitu, gue lupa di situ. Ya Itu memang pos buat baru. orang-orang yang ke Cilember ya Ciberem ya. Ciberem. Ya orang-orang yang ke Ciberem biasanya kan hanya ke Ciberem doang, jadi dibikin pos buat istirahat lah gitu. Jadi deket posnya gitu buat orang-orang yang wisata ke air terjun itu bisa istirahat. Oke, Mu, sekali lagi terima kasih banyak. Bang. Dan buat teman-teman semua, ya kita bisa ngambil pelajaran lah dari kisahnya Bang Amu, bahwasanya kita melakukan pendakian gak usah macam-macam lah, apalagi ngebawa kodam ataupun wapak gitu kan. Oke, kitanya nih nggak bisa nggak mempermasalahkan itu, bisa mengabaikan itu, tapi kan nggak tahu nih dengan karakter rekan-rekan pendaki kita yang lain bisa tersugesti, bisa terhalusinasi sama hal-hal yang berbau mistis. Jadinya kan yang tadinya nggak ada apa-apa jadi bisa ada apa-apa. Oke, kiranya itu aja. Dan buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber di sini, bisa banget langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram ke mana ya, yang gue cantumin di video ini lah. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Putra Sidik dan Amu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.